Pak Andika dan Pak Arsyad ini kan nanti menjadi tim pemenangan. Oh, oke. Dan tentu itu saja berbeda, ya? kita juga mendengarkan aspirasi bagaimana di dalam survei-survei itu juga muncul nama Pak Andika Perkasa sebagai salah satu kandidat ya bakal calon wakil presiden. Anies lagi-lagi kena zong. Pinangan Anies dan Nasdem ditolak Andika Perkasa. Pilih merapat ke kubu Ganjar. Hancur lebur hati Paloh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dirinya mengaku dan mengakui ada komunikasi dengan Nasdem dan timnya Pak Anies. Namun dirinya lebih memilih bergabung dengan Pak Ganjar Pranowo. Beliau salah satu tokoh yang cerdas loh, yang melihat dengan jeli siapa yang punya potensi. Karena sampai sekarang orang-orang yang didekati atau diajak untuk menjadi cawapres Anies Baswedan itu semua kompak untuk menolak, menghindar semuanya, kabur gitu. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Caniago di channel Media 45. Mantan Panglima Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa mengaku siap menjadi ketua tim ses pemenangan Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden 2024. Merapatnya Andika Perkasa ke PDIP dan Ganjar berarti memutus harapan Nasdem dan calon presidennya Anies Baswedan untuk membawa mantan Panglima TNI itu menjadi bakal calon wapres. Sebelumnya Nasdem pernah mengungkapkan bahwa Andika Perkasa akan dibawanya sebagai salah satu bakal calon wapres ke hadapan dua partai lain yakni PKS dan Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan dan mendukung Anies sebagai capres. Meski begitu, sampai saat ini belum ada keputusan lebih lanjut mengenai tim pemenangan tersebut. Andika pun masih menunggu keputusan dari partai berlogo banteng bojong putih tersebut. Bahkan saat disinggung awak media mengenai busana batik merah yang digunakannya sebagai pertanda kader PDIP, ia menjelaskan bahwa itu merupakan suatu kebetulan. Ia mengaku belum ada pembicaraan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Bahkan, dirinya tidak sempat bertemu dengan Megawati dan Puan saat puncak bulan Bung Karno pada 2023. Lantas Andika menuturkan belum ada rencana pertemuan dengan kedua sosok tersebut dalam waktu dekat. Gagal money. Anies dan Nasdem kena song lagi setelah kena tolak Mahfud MD, Hovifah dan Sandiaga Uno. Kini giliran Andika Perkasa yang melumpuhkan Anies dan Surya Paloh. Tapi langkah Andika itu sudah benar sih ya. Wajar kalau dia tidak berani atau lebih tepatnya tidak mau berpasangan dengan Anies di Pilpres. Andika pasti sudah tahu track record Anies yang sangat buruk, sehingga takut dia akan kecipratan getahnya. Dia pasti tahu peluang Anies memenangkan Pilpres sangat kecil atau bahkan nol besar, sehingga tidak bersedia menjadi cawapres Anies. Ya, itu buang-buang waktu dan energi saja. Hanya orang-orang yang terlalu kebelah dan yang tak peduli dengan reputasinya yang bakal mau menerima tawaran ini. Misalnya yang kebelat itu AHY. Dia tidak peduli mau bersanding dengan siapa, asalkan dia jadi capres atau cawapres. Contoh lainnya itu Novel Bamukmin. Dia tidak peduli dengan reputasinya dari kelompok mana. Sebelumnya pun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim pemenangan pemilihan presiden 2024 setelah menentukan calon wakil presiden yang akan mendampingi baca pres Ganjar Pranowo. Dengan demikian sampai saat ini belum ada sosok yang akan ditetapkan sebagai ketua tim pemenangan presiden dan wakil presiden. Sebagai komitmennya ingin bergabung dengan PDIP dan memenangkan Ganjar, Andika Perkasa melakukan ziarah bertepatan dengan hari wafatnya Bung Karno, sekaligus dalam rangkaian acara Haul Bung Karno ke-53 di Blitar, Jawa Timur pada Rabu 21 Juli kemarin. Kegiatan ziarah ke makam Bung Karno bukan baru kali ini saja. Andika mengatakan sudah bisa melakukannya sejak masa kanak-kanak. Intinya semua pada menjauh karena takut kena getah cap politik identitas yang melekat pada diri Anies. Nasdem agak rasional dalam memilih kriteria cawapres. Mereka mau sosok yang bisa membantu bahkan menaikkan elektabilitas Anies. Ya tapi sayang, semuanya tidak mau, akhirnya pasrah dan putus asa. Artinya sosok cawapres Anies nanti kemungkinan adalah sosok yang kurang serak bagi Nasdem. Nasdem pasti jengkel dan ngamuk, tapi sekaligus tidak berdaya karena tidak ada pilihan lagi. Ibarat mau cari pacar yang cantik dan langsing, tapi semuanya menolak karena tidak ada pilihan lain, terpaksa pasrah menerima yang agak gendut. Jadi, bagaimana menurut Anda?
Dengan demikian posisi dari Pak Andika ya sementara ini merangkap. Akhirnya JIS terbongkar memiliki kualitas yang nggak jauh dengan sirkuit Formula E. Dan ini nggak mengada-ada. Ini fakta. Seolah alam memberi kesempatan kepada kita untuk melihat sendiri kualitasnya. Polemik JIS masih belum berakhir. Kini PJ Heru Budi Hartono bertindak tegas dan akan mengaudit JIS. Apakah ini akhir dari nasib Anies sebagai orang yang membangun JIS? Apakah ada indikasi korupsi? Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Media 45. Selain itu, pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga harus segera mengaudit. Ya, saya menduga jangan-jangan masih banyak sekali pengerjaan lainnya yang asal-asalan. Modiar, Heru Budi minta BPK audit pembangunan JIS. Siap-siap borok Anies kebongkar. Stadion baru dipakai, udah ambrol. Audit. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengaudit proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Audit juga akan melibatkan Inspektorat DKI Jakarta. Meski begitu, Heru belum bisa memastikan kapan proses audit itu dilakukan. Ia hanya mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan juga telah melakukan audit terhadap JIS. Polemik JIS ini mencuat ke publik usai stadion itu dipertimbangkan sebagai salah satu arena Piala Dunia U17 pada November mendatang, lantaran stadion utama Gelora Bung Karno sudah jauh-jauh hari dijadwalkan untuk menggelar konser band asal Inggris, yakni Coldplay. Namun setelah dilakukan inspeksi, ada sejumlah hal yang menjadi masalah. Belakangan perusahaan jasa desain asal Inggris, Buro Hallport, juga membantah kabar terlibat dalam mendesain JIS. Fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta pun mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk mendalami perencanaan hingga pembangunan JIS yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan. Maka dengan itu sebaiknya atau wajib segera diaudit anggaran JIS ini, biar kita tahu bahwa Anies dan bawahannya apakah kerjanya benar atau nggak benar. Maka jangan-jangan atau diduga ada kecurangan penggunaan anggaran sehingga kualitas stadion itu ambruk. Indikasi bahwa suatu proyek itu tidak ada korupsi di dalamnya adalah melihat penyelesaiannya atau hasil akhir proyek itu, apakah bangunan yang telah dikerjakan itu kualitasnya sangat bagus atau tidak. Jika tidak bagus maka dugaan keras telah terjadi praktek korupsi. Inilah pegangannya. Nah, melihat kondisi JIS yang ternyata banyak sekali kekurangan dan juga belum layak serta tidak standar FIFA, maka sudah selayaknya harus segera diaudit. Audit dan pansus ini masuk akal sekali, karena berlawanan dengan apa yang telah digembar-gemborkan oleh Jakpro. Anies sendiri selalu menyebutnya sebagai mahakarya, sampai menyindir terhadap mereka yang disebut pesimis soal pembangunan JIS. Terlebih selama dipimpin Anies, Pemprov DKI kerap melakukan kelebihan bayar. Nah, apakah Jakpro sudah membayar Jakon dengan standar Buro Hallport? Seakan Buro Hallport yang merancang JIS atau ongkosnya itu sudah benar? Bagaimana sampai stadion yang dibangun dengan dana 5 triliun rupiah ternyata tidak sesuai dengan panduan desain, tidak sesuai dengan standar FIFA, dengan parkir dan akses yang sangat terbatas, bahkan akses pemain pun terlalu sempit buat dimasuki bis ukuran besar. Lantas siapa yang tanggung jawab? Siapa yang meng-ACC? Siapa yang mengiyakan bahwa JIS sudah standar FIFA padahal masih banyak kekurangan? Siapa yang merancang pagar tribun yang ambruk itu? Stadion 5 triliun kok bisa ambruk ya? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Pertanyaan yang utama adalah mengapa kubu Anies sangat bersikeras untuk menolak renovasi JIS? Apa yang mereka sembunyikan? Kan gitu toh, kalau ada yang ngotot, nggak mau proyeknya diubah, nggak mau diutak-atik, itu justru bikin kita makin curiga. Jangan-jangan memang ada yang disembunyikan. Apalagi Kejaksaan Agung dan KPK, jangan sampai ragu buat membuka dan mengulik tabir gelap yang selama ini ditutupi dengan gemerlapnya puja-puji terhadap JIS. Itu duit rakyat loh. Anies aja bungkam, gak berani komentar. Anggaran sebesar 4,5 triliun rupiah ini masa sih tidak bisa membuat stadion kelas internasional yang benar-benar berkualitas? Kalau nggak diempat anggarannya, apakah perancangnya atau pekerja proyeknya yang tidak profesional? Nah, inilah jawaban yang perlu dinanti. Jadi, bagaimana menurut Anda?